Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu, jemaat, teman-teman yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali untuk bisa kembali ke kebaktian online ini dan sungguh kami sangat berterima kasih buat jemaat semua yang tetap setia beribadah minggu demi minggu bersama kami lewat ibadah atau channel online ini. Sekali lagi, terima kasih teman-teman semua. Kita berdoa biar pandemi ini cepat berlalu dan kita semua sudah boleh menginjakkan kaki lagi ke gereja kita masing-masing. Biar itu menjadi doa kita bersama ya. Kita berada di hari yang ke-15 di bulan Agustus dan pada tanggal 17 Agustus nanti bagi warga Indonesia kami ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kita sama-sama berdoa agar negara jiran kita Indonesia tetap teguh dalam menghadapi pandemi ini dan biar jemaat Tuhan di sana juga terus bertumbuh dan dijaga oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dirgahayu Indonesia. Dan minggu demi minggu saya coba untuk melihat siapa saja yang bergabung menikmati ibadah online ini dan bukan saja 1-2 tempat tetapi beberapa tempat dari Indonesia anak-anak Tuhan juga telah bersama-sama kita di dalam kebaktian online ini. Sekali lagi terima kasih buat jemaat-jemaat dari Indonesia. Sekali lagi selamat bergabung bersama kami di kebaktian online Gereja Baptis Tawau. Kami sangat-sangat bersyukur kalau kebaktian ini bisa diikuti bukan saja di Tawau, Sabah dan seluruh Malaysia, tapi juga anak-anak Tuhan dari luar negeri atau luar Malaysia. Syabas buat jemaat yang tiap minggu beribadah bersama kami dan yang telah like dan share. Sekali lagi jangan lupa ya, like dan share link dari ibadah ini. Karena secara tidak langsung saya dan saudara sudah menunaikan tanggung jawab kita semua untuk memberitakan Injil lewat kebaktian yang sederhana ini. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu Saudara yang saya hormati sekalian. Sebelum Anda dan semua kita tiba di saat ini, di awal tayangan ini tertera beberapa informasi khusus yang kami tayangkan agar kita semua dapat mengambil beberapa langkah keselamatan untuk menjaga diri kita dan secara tidak langsung menjaga keluarga dan orang-orang di sekitar kita dari dijangkiti virus yang sangat-sangat populer ketika ini di seluruh dunia, COVID-19. Harapan kami kita semua terus mau menjaga diri kita masing-masing. Bagi jemaat ataupun ahli keluarga kita yang terjangkiti akan virus ini, jangan putus asa. Mari kita sama-sama berjuang melewati akan musim yang kurang baik ini dengan berdoa, mendekatkan diri kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dari segi mental dan emosi mungkin terlalu berat buat kita untuk melawannya, tetapi kita punya Tuhan yang hidup, yang setia menjaga kita semua. Saya dan saudara hanya perlu menyerahkan segala-galanya kepada Dia dan biar Dia yang bertindak dan melakukan yang terbaik buat kita semua. Di dalam keadaan sekarang ini juga kita mau terus saling mendorong, saling mendoakan dan saling memperhatikan. Situasi sekarang membuat kita tidak dapat berjumpa, bertemu muka dengan muka, pergi minum di luar, bercerita dan sebagainya, bertemu dengan teman-teman kita yang selalu kita suka untuk bertemu dan terisolasi di rumah kita masing-masing. Tetapi ada satu hal yang sangat indah di musim ini. Tahukah saudara, dari banyak hal yang kelihatannya sangat negatif, Allah mengajar kita semua untuk kembali meluangkan masa kita untuk Dia. Kalau dulunya kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktiviti itu dan ini, dan tiada waktu lagi untuk membaca firman Tuhan, tiada waktu untuk berdoa, dan terkadang tiada waktu untuk diri sendiri dan keluarga kita di rumah. Di musim ini ramai di antara kita punya banyak waktu di rumah bersama keluarga. Banyak waktu terluang untuk kita pakai untuk mendengar, membaca firman Tuhan, dan mungkin banyak waktu untuk melihat kebaktian online dari YouTube. Betul kan?
Alkitab mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Inilah waktunya untuk kita semua menguatkan iman pengharapan kita kepada Dia, sumber pengharapan kita bersama. Mari kita sama-sama pakai waktu ini untuk berjuang melawan semua keadaan yang saya dan saudara hadapi ini dengan kepercayaan yang teguh di dalam Tuhan. Dan percaya bahwa Dia masih dan tetap memegang kendali buat kita semua. Pagi ini saya mengajak kita semua untuk membaca panggilan berbakti yang diambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Sekali lagi, Matius 6 ayat 33. Ayat ini merupakan ayat firman Tuhan yang dari kecil kami sudah diajar untuk menghafalnya. Ya, mari kita sama-sama bacakan Matius 6 ayat yang ke-33. Kalau sudah dapat, kita bacakan bersama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Terjemahan lain mengatakan bahwa tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu, semua apa yang saudara perlukan itu akan mengikutimu. Nah, pada pagi hari ini, mari Bapak, Ibu, dan semua yang saya hormati, mari kita sama-sama masuk ke hadiratnya dengan penuh ucapan syukur, dan biar Roh-Nya sendiri memimpin kita semua di dalam ibadah ini. Sebelum kita teruskan untuk saudara yang mau memberikan persembahan perpuluhan di awal kebaktian ini tadi, di awal acara ini juga tertera account number bank dan juga bank yang saudara boleh salurkan atau berikan persembahan dan perpuluhan Anda. Mari kita memberi dengan penuh rasa syukur dan hormat kepada Dia yang memberkati kita semua. Amin. Pada pagi hari ini juga beberapa bahan doa yang akan saya bawakan bersama. Namun besar harapan saya jika ada bahan doa atau pergumulan kita sendiri di rumah atau dimanapun kita berada, mari kita satukan hati dan roh kita. Kita sama-sama doakan dan biar kuasa Tuhan dinyatakan dan bilur-bilurnya sendiri menaungi hidup kita semua. Nah, saya mengajak kita semua tundukkan kepala di rumah. Kita mau sama-sama berdoa. Dan sekali lagi jika ada bahan-bahan doa yang saudara ingin kita doakan bersama, saya percaya bahwa Allah melihat isi hati kita apabila kita berdoa. Dan saudara cuma perlu mengatakannya di hadapan Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu, Allah yang kudus, Allah yang baik, Allah yang memperhatikan dan tidak pernah meninggalkan kami. Jauh sebelumnya, biar kami semua boleh menyerahkan waktu ini untuk Engkau pakai, untuk membantu kami di dalam ibadah ini, agar ibadah ini akan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bukan saja berkenan, tetapi kami juga akan sama-sama diberkati lewat ibadah ini. Kami berdoa pada pagi hari ini Tuhan buat keluarga yang ditinggalkan karena ada jemaat yang dimana kedua orang tua mereka didapati positif COVID dan terpaksa terisolasi, ditempatkan di hospital atau di mana-mana tempat kuarantin. Kami berdoa Tuhan agar Engkau menjaga kedua orang tua mereka dan juga terus menjaga anak-anak yang mereka tinggalkan di rumah. Juga kami berdoa untuk jemaat yang masih belum mendapat pekerjaan, yang terputus sumber pendapatannya karena pandemi ini. Kami juga berdoa biar Engkau mengirimkan berkat buat keluarga ataupun jemaat kami yang merasa di dalam kesusahan ini. Begitu juga kami juga mau berdoa Tuhan kiranya Engkau terus menjaga semua kami,
pemerintah kami yang sekarang ini bertungkus lumus untuk memikirkan cara yang terbaik untuk menjaga setiap masyarakat, setiap warga negara kami. Biar Tuhan Engkau pakai pemerintah kami untuk memberikan solusi yang terbaik, cara yang terbaik untuk kami bersama-sama dapat mengatasi akan pandemi dan kesusahan yang kami terima selama ini. Kami juga berdoa untuk frontliners yang berjuang siang dan malam, para dokter, ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli perobatan, polis dan sebagainya yang berada di hadapan. Kami mohon Tuhan agar Engkau melindungi mereka satu persatu, menjaga mereka, memberi kekuatan agar mereka tidak lelah dalam menjalankan tugas, membantu masyarakat, membantu kami semua. Kami juga berdoa pada pagi hari ini buat orang awam yang sering kali tidak mengendahkan peraturan-peraturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Biar Engkau mengubah kehidupan cara pemikiran mereka. Begitu juga buat jemaat ataupun masyarakat yang tidak mau menerima vaksin. Pada saat hari ini Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau mengubah pikiran, mental mereka agar mereka boleh bersama-sama membuka hati mereka untuk turun bersama-sama menerima akan vaksin yang telah disediakan buat masyarakat semua. Kami juga berdoa pada pagi hari ini buat hamba-hamba Tuhan yang pada ketika ini juga mengalami kesusahan, mungkin mengalami masalah ekonomi karena jemaat mereka tidak mempunyai pekerjaan. Biar Tuhan, kalau Engkau telah mengutus mereka di jemaat mereka masing-masing, kami percaya dan yakin bahwa Engkau juga mengirimkan berkat buat mereka semua, menguatkan mereka semua, di samping mereka juga menguatkan jemaat, menjaga jemaat mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan, biar Engkau pakai semua jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang Kau telah pilih, biar semua kami disatukan dan dikuatkan hari demi hari berjuang melawan musim yang susah ini. Terima kasih Yesus, sertai ibadah kami. Kami berdoa buat semua bahan-bahan doa yang telah kami naikkan. Biar satu persatu Engkau lihat, Engkau dengar, dan Engkau kabulkan lewat firman-Mu yang bakal kami dengar sebentar tadi juga, sebentar nanti. Biar Engkau memakai kami semua untuk melihat firman itu, untuk kami pakai untuk menguatkan kami satu persatu di dalam keadaan atau musim sekarang ini. Terima kasih Yesus. Sertai ibadah ini dari pertama, pertengahan hingga akhirnya terlaksana bukan atas kehendak kami, tapi karena Engkau telah menyediakan berkat untuk setiap jemaat-Mu yang bersama-sama menikmati ibadah ini. Terima kasih Yesus, di dalam nama Yesus, nama yang termanis, nama yang indah, dan biar Yesus kemuliaan-Mu turun di dalam ibadah ini. Karena hanya kemuliaan-Mu yang kami nantikan, hanya kemuliaan-Mu yang kami tunggu-tunggu untuk melihat akan kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Dan kami akan bangkit bersama-sama menyatakan kemuliaan, kebesaran di dalam Engkau. Tidak ada yang mustahil, dan di dalam Engkau ada sukacita yang penuh buat kami semua. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Mempercaya katakan amin. Sekali lagi jemaat, biar kita semua sama-sama mau memuji memuliakan Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat. Pada pagi ini mari kita menyembah Yesus di dalam roh dan kebenaran. Karena Yesus satu-satunya pribadi yang layak untuk kita sembah, untuk kita puji pada pagi ini. Oh, Kau sungguh baik Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus,
selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Mari kita sembah, katakan oh Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Oh, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat suaramu, katakan kami mau memujimu Tuhan. Oh haleluya. Ku mau menyembahmu, ku mau menyembahmu Yesus, karena Engkau baik Tuhan. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan bersama, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Angkat suara mengatakan, semua kemuliaan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu. Saat ini mari kita sembah Dia. Mari kita puji Allah kita. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Shalom dan selamat pagi pada Bapak Ibu semua. Mari kita nyatakan kemuliaan dan kebesaran Allah Bapa kita di surga. Amin. Semua sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi dialah Raja. Semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sekali lagi semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semua go! Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Semua katakan dialah hey, Raja. Siap, mari kita semua, ayo umat pilihan saya dan saudara. Berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, kebesaran, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Semua katakan dialah Raja. Hey, ku kan bangkit, hey, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran. Semua sampai setiap lutut berteluh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Semua katakan dialah, come on. Dialah Raja. Sekali lagi katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan yang terakhir kali. Dialah hey, Raja. Amen. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
pagi kepada saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih boleh mengadakan ibadah walaupun online. Yang penting kita tetap bersatu di dalam roh, di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di dalam doa. Bapa, pencipta semesta alam, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus pada pagi ini dengan hati yang penuh dengan kesyukuran untuk berkat-berkat yang Kau telah curahkan dengan berkelimpahan sekali, sehingga pada pagi ini kami dapati diri kami tetap di dalam keadaan sehat, waras, mengalami perlindungan dan menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Nah, pada pagi ini kami datang di ruang ibadah, di rumah kami masing-masing. Kami berdoa kiranya Engkau sedia dan setia hadir dimanapun kami berada. Dan biar melalui sabda-Mu Engkau yang hadir berbicara ke telinga, ke hati sanubari kami. Lalu selesai ibadah nanti kami dapat merayakan berkat-Mu yang luar biasa, sebagaimana Ruth dan Naomi merayakan berkat-Mu yang Kau curahkan kepada mereka. Hamba-Mu berdoa, berbicaralah dan berkatilah kami melalui sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah daripada Rut pasal yang pertama. Dan saya akhiri pagi itu dengan Rut pasal yang pertama ayat yang ke-22. Dan saya mau membacakannya kepada saudara. Di dalam ayat 22 itu mengatakan, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Nah, saya mau saudara dengar baik-baik, karena saya tekankan statement terakhir ini dalam ayat 22, dan sampailah mereka ke Bethlehem. Nah, pada permulaan musim menuai jelai. Orang mulai menuai. Dan saya berkata pada hari itu, di mana mereka mengalami perubahan dalam hidup dan berkat di dalam hidup. Nah, pada hari ini, pada pagi ini, saya mau sambung dengan Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-19, 20, 21, dan 22. Nah, saya mau bacakan kepada saudara. Ya, ayat 19. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya berkata di dalam Rut pasal yang pertama, dia kembali pahit. Lalu dia berkata, jangan lagi sebut namaku Naomi. Panggil aku Marah. Karena hidupku dulu pergi komplit penuh, kembali sekarang kosong, dan aku kena tulah
dan aku mengalami kepahitan di dalam hidup. Nah, tetapi saudara-saudara Tuhan, pada pagi ini 3 perkara yang saya boleh lihat di sini di dalam ayat 19a, yaitu dia, Naomi dan Ruth merayakan kebaikan Allah. Nomor 2, ayat 19c, mereka juga merayakan karunia Allah kepada mereka. Kemudian yang ketiga, mereka merayakan kepimpinan Allah di dalam hidup mereka. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama di dalam ayat 19a, mamanya Naomi bertanya kepada anak menantunya, di mana juga kau kerjanya nih? Kau pulang bawa banyak sekali makanan untuk kita berdua. Dan dia setelah bertanya, dia terus menyambung kata-katanya itu. Dia berkata, diberkatilah orang yang memerhatikan. Dia tidak tahu, diberkatilah orang yang memerhatikanmu. Dia tidak tahu kalau orang itu adalah Boas. Dia tidak tahu di mana anaknya pergi, tetapi dia berkata, diberkatilah. Nah, saya mau ingatkan kita, kadang-kadang di dalam kepahitan di dalam hidup ini, mata kita itu, telinga kita itu, semua sudah tertutup. Kita buta akan pekerjaan Allah. Kita buta akan berkat-berkat Allah di dalam hidup kita. Tetapi puji Tuhan, waktu dia melihat menantunya pulang, dia berkata, diberkatilah orang yang memerhatikanmu. Daripada kepahitan, dia menyebut kata-kata berkat. Daripada kepahitan, dia sudah berpindah kepada kemanisan di mulutnya. Tadi dia marah sekali kepada Tuhan. Kali ini manis sekali mulutnya kepada Tuhan. Dia berkata, Tuhan, berkatilah orang yang memerhatikan menantu itu. Saya mau pada pagi ini kita jangan tutup mata kita, telinga kita akan perbuatan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Nah, apabila kita serasi, apabila kita dapat membaca dan dapat melihat, apabila hati kita itu sudah mulai reda, apabila hati kita itu tenang, aman dan damai, di sana saudara boleh melihat berkat-berkat yang berkelimpahan. Naomi merayakan kebaikan Allah yang dicurahkan kepada menantu, juga kepada dia. Yang kedua, mereka merayakan karunia, anugerah daripada Allah. Di dalam ayat 19c, dia berkata, orang itu namanya Boas. Ruth tidak tahu siapa itu Boas. Dia tidak tahu, dia pasal banyak orang yang punya pemilik tanah-tanah itu. Tapi Tuhan menuntun memimpin dia ke tempatnya Boas. Bukan kebetulan, ini pimpinan Tuhan. Dan Boas adalah orang yang dikatakan oleh Ruth tadi, kerabat, keluarga. Dialah yang kita harap untuk menolong kita di waktu-waktu mendatang. Oh, karunia Allah. Allah mengaruniakan Ruth dengan masuk di mana tanah itu adalah tanah keluarga. Dan keluarga memerhatikan, keluarga memberkati. Tetapi ini adalah karya tangan, jalan Tuhan kepada mereka. Allah punya karunia itu, saudara, tidak pernah putus-putus, tidak pernah habis. Yang penting kita ini setia dan sedia membuka mata untuk berjalan di atas kehendaknya. Dalam kesengsaraan apapun, biar mata kita, kaki kita tidak terpelecuk dengan keadaan, tetapi biar senantiasa lurus, tabah, setia. Dan Tuhan
akan menganugerahkan, mengaruniakan kasih-Nya dengan luar biasa. Nah, saudara mungkin bertanya, apa juga karunia yang dinikmati? Saya mau, bukan kepada Naomi, tetapi kepada Ruth. Ruth adalah orang Moab, orang luar. Kasihan dia. Balik-balik, kau orang Moab, kau orang Moab, kau orang Moab. Kau bukan penduduk di sini, kau orang pendatang. Dan engkau bukan di bawah perjanjian kami dengan Tuhan. Jadi hari-hari dia diperingatkan bahwa dia itu pendatang asing. Tetapi saya mau, di dalam Imamat, pasal yang ke-23, 24, dan 25. Allah menurunkan titah perintah. Dia berkata secara khusus, jangan sama sekali ada kaitan dengan orang Moab, orang Yahudi, orang Israel. Jangan menikah dengan perempuan mereka. Jangan ada apa-apa dengan mereka. Allah tidak suka sama sekali. Itu dalam pasal 23, 24. Tetapi di dalam ayat 25, di dalam pasal yang ke-25, Tuhan berkata, kalau dia pendatang, nomor 1. Kalau dia tidak punya suami, janda, nomor 2. Kalau dia yatim piatu, tidak punya bapak, kita boleh beri kelonggaran. Kita boleh menerima kalau dia memenuhi ketiga-tiga kriteria kondisi ini. Dia janda, dia pendatang, dan dia tidak punya keluarga. Kamu boleh terima. Dan Ruth memenuhi ketiga-tiga kondisi itu. Jadi di dalam pasal yang ke-25, pasal yang ke-25 di dalam Ulangan pasal 25 ayat 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita boleh terima. Nah, saya mau beritahu saudara dan saya adalah orang Moab. Itu saya katakan di khotbah yang pertama. Kita pendatang di hadirat Allah. Jadi Injil sudah ada di dalam Imamat, Injil sudah ada di dalam kitab Ulangan, di mana Tuhan membuka. Ada saja caranya, ada saja jalannya untuk orang seperti saudara dan saya yang bukan orang Yahudi ini masuk ke kerajaan Allah dan diterima oleh Allah. Ruth mengalami pengalaman itu, anugerah Allah yang luar biasa. Yang ketiga, kedua janda tua dan janda muda ini merayakan kepimpinan Allah. Nah, ini di dalam ayat 21, dia diberitahu, dia juga suruh aku diam-diam. Dia suruh aku dijaga oleh pekerjanya supaya aku mengalami kedamaian, keamanan, supaya aku tidak disusahi, dikacau, karena aku pendatang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mereka merayakan kebaikan, karunia, kali ini kepimpinan, dan di dalam kepimpinan itu kedamaian datang. Dia berada di tempat yang damai, tidak disusahi. Oh, puji Tuhan. Ya, karena dia pendatang, dia pasti disusahi. Dia akan didera. Dia akan dikata-kata, dimaki, dihina oleh orang-orang Yahudi karena mereka tidak suka. Tetapi puji Tuhan, karena Tuhan mengasihi dan Tuhan membuka jalan supaya dia mengalami keamanan, kedamaian. Pekerja-pekerja bos melindungi dia. Bukan saja Tuhan
Tuhan memimpin dia supaya berada di tempat yang aman, yang damai. Tapi di dalam ayat 22, dia mengalami perlindungan. Berarti tidak ada orang boleh kacau, tidak ada orang boleh buka mulut, tidak ada orang boleh ganggu, tidak ada orang boleh buat apa-apa. Karena dia di bawah perlindungan Boas. Dia di bawah perlindungan Boas. Dia bersama-sama dengan pekerja-pekerja perempuannya, supaya semua-muanya baik, semua-muanya dia akan alami dengan luar biasa sekali. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita berada di dalam Tuhan, kita akan merayakan kebaikan, merayakan kasih karunia-Nya, anugerahnya yang luar biasa. Dan juga saya menghimbau saudara, supaya saudara melihat bagaimana dia memimpin. Rayakan kepimpinannya. Saya tidak tahu di mana, bagaimana hidup saudara sekarang, tapi saya pasti saudara boleh bersaksi bagaimana Tuhan memimpin saudara di mana saudara berada. Daripada kecelakaan, daripada kesusahan, daripada gangguan-gangguan duniawi, supaya saudara menikmati keamanan di bawah perlindungan yang maha kuasa, dibungkus dengan darah yang luar biasa. Bukan saja itu saudara, tapi kita lihat kedua janda ini. Mereka dapati semua keperluan mereka sudah lengkap, sudah dipenuhi. Waktu mereka pulang kosong, pahit, marah kepada Tuhan. Kali ini ada rumah, ada makanan, dapat perlindungan, dapat segala-galanya. Apa ya yang mereka perbuat, janda tua dan janda muda ini, sehingga mereka dapat hidup di dalam merayakan berkat Tuhan yang luar biasa? Karena mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau tadi Naomi berkata, biarlah aku terus tinggal di Moab. Di Moab adalah tanah kematian. Matinya suami, matinya kedua anaknya adalah tanah kematian, tanah kesusahan. Tapi bila mereka pulang kembali ke Bethlehem, segala-galanya berubah bagi mereka. Saya mau saudara contohi kehidupan janda tua Naomi, janda muda Ruth yang bukan asal Kristen, tetapi membuat keputusan untuk setia dengan Tuhan. Dia berkata, Tuhan mula Tuhanku, Allah mula Allahku, gereja mula gerejaku. Himbauan saya pada pagi minggu yang mulia ini, perayaan itu tidak pernah berhenti. Kebaikan, karunia, kepimpinannya tidak pernah putus-putusnya. Cuma kita tidak melihat, cuma kita tidak memerhatikannya, cuma kita mengabaikannya. Padahalnya Tuhan mencurah dan mencurah. Di saat-saat pandemik begini, kita seringkali berkata, Tuhan, kenapa juga? Tetapi coba saudara pikirkan baik-baik. Di mana saudara berada sekarang? Apa saudara buat? Saudara beribadah, saudara bersama-sama, kita sama-sama di dalam kehidupan aman, damai, sehat, walafiat. Tidak kurang satu biji beras di atas meja kita, tidak kurang setetes air di atas meja kita. Berkatnya luar biasa. Kamu tidak dapati diri kamu di ICU, kamu tidak dapati diri kamu sengsara. Bagaimana kalau hari ini rayakan kebaikan Allah itu, rayakan anugerah dan karunia yang Dia curahkan kepada kamu. Kemudian rayakan kepimpinannya
Kamu berada di ruang rumah kamu pada hari ini beribadah. Karena pimpinan Tuhan dan berkat-Nya yang luar biasa kepada kamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tiap pendengar ibadah online ini, pada hari ini, ubah hidup mereka. Supaya hidup itu penuh dengan perayaan, merayakan, dan merayakan, dan merayakan kebaikan, kasih karunia anugerah, kepimpinan Tuhan di dalam hidup mereka. Semua kami yang bertelinga yang mendengar sabdamu pada pagi ini, boleh bersama dengan Naomi dan Ruth berkata, saya sudah menikmati segala-galanya. Saya sudah mengalami semua-muanya. Apa yang kamu alami sudah saya alami dan akan terus saya alami karena saya di dalam Tuhan. Nah, pada pagi ini Tuhan, mungkin ada pendengar yang hidupnya pahit, yang hidupnya buta, tidak melihat kebaikan-Mu, tidak menikmati dan merasakan pekerjaan-Mu dalam hidup mereka. Itu karena mereka sengaja hidup di dalam kepahitan. Tetapi pada hari ini, buka telinga, buka mata, buka hati mereka, ubah mereka. Apabila mereka sujud menyembah di dalam hadirat-Mu dengan segala kerendahan hati, surga bakal terbuka dan mereka bakal dicucuri, dirahmati dengan berkelimpahan oleh berkat-berkat yang Kau telah dan sudah sediakan. Pada saat ini Tuhan, mereka sudah mengalami banyak perkara dalam hidup yang luar biasa yang Kau turunkan, cuma mereka tidak tahu bagaimana berterima kasih, bagaimana merayakan, karena dibutakan oleh dunia. Tetapi mulai hari ini, biar tiap keluarga, tiap pribadi yang mendengar sudah mulai terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih kepada Engkau, dan hidup merayakan, merayakan, merayakan kebaikan, kasih karunia serta kepimpinan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.